Pernah lihat mama gosip? Atau temenmu yang lagi gibah? Atau bapak-bapak yang nyebar hoax? Bahkan menyebar fitnah? Mari kita bahas kedudukannya dalam hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnuzon, dan ukhuwah. Mari kita mulai. Untuk tema ini kita mulai dengan memahami kata per kata dari surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ya ayyuha, dalam kaidah bahasa Arab disebut munada atau kata panggilan, artinya wahai. Alladzina, isim mausul, artinya orang-orang. Amanu, orang-orang yang beriman atau mereka beriman. Fi'il madhi untuk dhamir hum. Ijtanibu, jauhilah, dalam kaidah bahasa Arab ini bentuknya adalah fi'il amr. Maka dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Ketika ada perintah dalam satu ayat Al-Quran, maka aslinya itu untuk menyatakan wajib. Maka di dalam ayat ini, kata ijtanibu artinya jauhilah, hukumnya wajib untuk menjauhi. Apa yang harus kita jauhi? Katsiron. Katsiron artinya banyak, min dari, azon prasangka. Maka kalau disatukan, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Maka kalau kata ijtanibu itu menunjukkan kewajiban bagi kita untuk menjauhi banyak prasangka, terutama prasangka-prasangka buruk pada orang lain, maka hukum menjauhi prasangka kepada orang lain itu wajib. Inna ba'dadh-dhanni, inna sesungguhnya, ba'dha sebagian, azon prasangka, ismun dosa. Di kalimat sebelumnya sudah diterangkan tentang perintah menjauhi banyak prasangka, maka di kalimat selanjutnya ditegaskan bahwa inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala, dan janganlah, tajassasu, fi'il mudhari yang sebelumnya ada kata la, lamun nahyi. Maka perpaduan antara kalimat la dengan tajassasu itu menjadi fi'lun nahyi, artinya larangan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan jangan mencari-cari kesalahan. Wala, dan janganlah, yaltab, mengumpat, ba'dukum ba'do, ba'dukum di antara sesama, ba'do sebagian. Kalimat ba'dukum ba'do ini adalah salah satu susunan kalimat bahasa Arab yang cukup indah. Maka dalam bahasa Indonesia ba'dukum ba'do bisa diartikan sebagai di antara kalian atau antar sesama. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan mengumpat antar sesama. Ayuhibbu ahadukum, ayuhibbu apakah menyukai, ahadukum tersusun dari dua kalimat, kalimat ahadun sama Ahadukum diartikan sebagai salah seorang di antara kalian. An, untuk, yakula, memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya, mayitan, mayit atau bangkai. Fakarihtumuhu, maka kalian membenci atau tidak suka atau jijik. Maka satuan dari kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka atau kalian merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini salah satu keindahan dalam susunan kalimat Al-Quran ya.
Kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran ketika membahas tentang dosa-dosa, banyak di antara ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itulah kira-kira arti kata per kata dari surat Al-Hujurat ayat 12. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dalam buku yang kita pelajari, yaitu buku terbitan Kementerian Agama tahun 2019, ayat ini dimasukkan ke dalam tema mujahadatun nafsi. Sebenarnya mujahadatun nafsi itu tidak hanya persoalan lidah ya, tetapi mujahadatun nafsi cakupannya lebih luas, terutama yang berkaitan dengan menahan hawa nafsu. Apa sih mujahadatun nafsi? Mujahadatun nafsi berasal dari kata bahasa Arab, dari kata mujahadah sama an-nafs. Mujahadah itu sendiri berasal dari kata jahada, artinya berjuang, melakukan sesuatu lebih keras dari yang lainnya, melakukan sesuatu lebih gigih dari yang lainnya, melakukan sesuatu lebih sungguh-sungguh dari yang lainnya. Itu disebut mujahadah. Seorang pahlawan disebut mujahid karena dia melakukan lebih berani dari yang lainnya. Dia ada di barisan terdepan untuk melawan musuh. Mereka melakukan perjuangan lebih berani daripada yang lainnya. Mereka lebih serius dalam melakukan sesuatu, nggak biasa-biasa aja. Maka seorang siswa bisa disebut sebagai seorang mujahid. Ketika dalam menuntut ilmu, mereka bersungguh-sungguh, mereka gigih, mereka serius, nggak biasa-biasa aja, apalagi main-main. Itulah pemaknaan mujahadah, yaitu berasal dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Sedangkan kata an-nafs artinya adalah diri. Maka kata mujahadatun nafsi bisa diartikan melawan diri sendiri, bersungguh-sungguh melawan diri sendiri, bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Loh, kok diri sendiri dilawan? Ya, pada diri setiap kita ada yang disebut dengan hawa nafsu. Semua manusia diciptakan dengan hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia yang bisa melepaskan diri dari hawa nafsu. Bahkan seorang Nabi Yusuf yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pernah berkata, dan perkataannya ini diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, selalu mendorong, selalu memberi sugesti kepada hal-hal buruk. Maka disinilah pentingnya mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Bahkan kedudukan mujahadatun nafsi itu lebih besar daripada jihad fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika pada suatu hari beliau pulang dari medan perang, lalu berkata, Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil ke jihad besar. Yang Rasul maksud dengan jihad kecil adalah jihad mereka yang berdarah-darah di medan perang. Sedangkan yang Rasulullah maksud dengan jihad besar adalah melawan hawa nafsu diri sendiri. Itulah sedikit tentang mujahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang negative thinking ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Anil A'raj qala Abu Hurairah ya'thuru 'anin Nabi qala iyyakum waz-zann fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Dari Al-A'raj berkata, Abu Hurairah berkata, sebuah warisan dari Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Itu adalah sebuah perintah dari Nabi untuk menghindari persepsi-persepsi buruk dan juga prasangka-prasangka buruk. Penting sekali bagi kita sebagai umat muslim untuk membangun pemikiran-pemikiran yang positif, husnuzon, positive thinking, terutama membangun positive thinking atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Karena hidup kita itu selalu ada yang namanya cobaan, ada juga nikmat. Nikmat bisa menjadi menyenangkan apabila disikapi dengan pemikiran yang positif. Bahkan ujian pun bisa menjadi sebuah hikmah apabila disikapi oleh pemikiran yang positif. Sebaliknya, dengan pemikiran-pemikiran yang negatif atau su'udzon, maka nikmat pun bisa menjadi azab. Apalagi azab bisa menjadi super azab kalau kita menyikapinya dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ini sebuah hadis qudsi ya yang harus direnungkan oleh kita. Artinya kurang lebih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di saat kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita menilai Allah, bagaimana bentuk pemikiran kita tentang Allah. Di sini ditegaskan ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Bayangkan kalau misalnya kita negatif thinking terhadap Allah. Naudzubillah min dzalik, misal ada seseorang yang berpikir bahwa Allah itu jahat, Allah itu tidak baik dan lain-lain, maka jangan salahkan kalau kehidupannya nggak baik-baik juga. Sebaliknya, orang yang berpikir positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya akan dimudahkan. Kehidupannya akan selalu bahagia karena seluruh masalah pada dirinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Pemecah masalah, Tuhan Maha Penghilang masalah. Seseorang yang punya level keimanan yang tinggi, ketika mendengar atau mengingat nama-nama Allah yang 99 itu, maka terbentuklah pemikiran-pemikiran positif tentang Allah. Ketika mendengar nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, maka orang tersebut akan terbangun pemikiran-pemikiran positif pada dirinya. Sehingga apapun yang terjadi pada hidupnya selalu disikapi dengan positive thinking. Itu level yang tertinggi bagi seorang muslim dalam pembentukan mindset yang positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kelompok-kelompok muslim yang perlu merenung sejenak untuk bisa meyakini dan membangun mindset yang positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin kelompok-kelompok kita ya, muslim-muslim biasa yang imannya nggak tebal-tebal amat, nggak bagus-bagus amat. Kita perlu berpikir, hidup kita kok gini banget. Kita baru sadar bahwa Allah itu baik ketika misalnya kita banyak uang, ketika kita bisa makan enak,
Tetapi ketika hidup kita diuji, kita sering lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih buruknya, ada orang-orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas derita dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupakan juga husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada sesama manusia akan membentuk kehidupan yang dinamis, akan membentuk kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari kebencian, dan jauh dari rasa mencurigakan. Ketika kita husnuzon kepada orang lain, maka kehadiran kita akan membuat nyaman pada diri orang lain. Sebaliknya, kita pun akan merasa nyaman dengan kehadiran orang lain apabila tertanam dalam diri kita mindset yang positif tentang sesama. Dan tidak kalah pentingnya adalah husnuzon kepada diri sendiri. Sebab ada banyak sekali orang-orang yang justru menilai dirinya sangat negatif. Jangan lupa, Allah menciptakan kita semua dengan berbagai kelebihan. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pandanglah diri kita sendiri dengan pandangan yang positif bahwa semua dari kita mempunyai kelebihan. Memang kelebihan yang kita punyai tidak akan sama dengan kelebihan orang lain, tetapi yang jelas kita punya kelebihan dan kita istimewa dengan segala kelebihan kita. Dengan pemikiran yang positif, husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain, maka kita akan terhindar dari dosa yang cukup besar. Apa itu? Ghibah. Apa sih ghibah itu? Oke, untuk membahasnya kita ambil satu hadis deh. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu. Itu ghibah. Jadi definisi ghibah menurut hadis ini adalah kita membicarakan sesuatu yang dibenci atau yang tidak disukai oleh orang tersebut. Faqila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu ya Rasul apabila yang kita bicarakan itu faktanya memang benar?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana fihi ma taqul faqad igtabtahu." Apabila dalam ucapanmu itu memang faktanya benar begitu, maka kamu telah menggibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Apabila dalam ucapanmu itu tidak sesuai fakta, maka kamu telah berdusta. Artinya jatuhnya fitnah. Itu definisi dari ghibah menurut hadis. Ini jelas sekali apa itu ghibah dan apa itu fitnah. Perbedaannya jelas. Ghibah ini adalah satu dosa yang luput dari perhatian ya. Karena di Indonesia udah dianggap biasa. Padahal ini dosanya nggak main-main. Orang yang menggibah ketika dia banyak amalnya, bisa saja amal yang diperbuat dalam hidupnya justru di hari kiamat jatuh kepada orang yang digosipin itu atau digibahin itu. Atau jika orang yang menggibah justru memang banyak dosanya, ini bisa jadi dosa yang diperbuat oleh orang yang digibahi atau yang digosipi itu justru ditanggung oleh orang yang menggibah atau menggosip. Bahaya sekali padahal ya, tetapi ini sering luput dari perhatian kita. Padahal ini dosanya nggak main-main. Di dalam surat Al-Hujurat di atas yang sudah kita bacakan, di sana juga disinggung bahwa perumpamaan seseorang yang menggibah atau membicarakan aib orang lain itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bisa membayangkan kalau kamu makan bangkai temanmu sendiri. Jijik ya? Nah, itulah yang terjadi ketika kita gosipin orang lain. Jadi ketika kita membicarakan keburukan orang lain, sesungguhnya
kita sedang makan bangke teman kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Terlihat biasa padahal berbahaya. Itu ghibah. Nah, adapun fitnah itu levelnya udah level tinggi sekali. Ada banyak sekali dalil-dalil yang membahas tentang fitnah. Ya. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena ini kategorinya udah dusta. Dusta itu dosa besar. Nah, ini memang menjadi isu yang sangat besar pada saat ini terutama ya. Maka tidak salah kalau tim Kementerian Agama mengangkat tema ini ke dalam mujahadatun nafsi. Karena pada zaman sekarang banyak sekali berita-berita hoax bertebaran terutama di media-media sosial. Berita-berita hoax ini dibuat oleh orang-orang yang ingin diakui eksistensinya, atau dibuat oleh orang-orang yang mencari uang lewat pembuatan berita-berita hoax. Dan tentu perasaan ingin eksis, perasaan ingin mendapatkan uang banyak dari pembuatan berita-berita hoax ini berasal dari hawa nafsu. Maka keinginan-keinginan seperti ini tentu harus diredam, harus dikendalikan. Sering sekali kita menyaksikan berita-berita perkelahian, perpecahan, tawuran antar kampung yang berawal dari berita-berita hoax. Bahaya sekali ya, sangat berbahaya. Semua yang tadi kita bahas dari mulai ghibah, fitnah, menebar kebencian, negative thinking, itu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. Atau dalam istilah agamanya, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana tidak, belakangan ini kita saksikan perpecahan-perpecahan yang sangat luar biasa disebabkan oleh berita-berita hoax, saling hasut, saling menjelek-jelekan, menebar kebencian, sehingga persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah terpecah oleh berita-berita hoax dan kepentingan-kepentingan politik. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah mengingatkan kepada umat muslim bahwa persatuan dan kesatuan itu penting. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga penting bagi kita untuk menjaga ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan sesama manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa persaudaraan antar mukmin dengan mukmin adalah bagaikan sebuah bangunan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lain itu adalah bagaikan sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka asabi'ahu, dan ketika berbicara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan kedua tangannya seolah-olah menggambarkan persatuan dan kesatuan antara mukmin dengan mukmin lainnya. Itulah bagaimana Rasul sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan antara umat mukmin. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. La tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mengasihi satu sama lain. Inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Untuk menghindari perpecahan-perpecahan di antara umat muslim,
antar bangsa, antar agama, antar sesama manusia, mari kita hindari berita-berita bohong, lebih selektif dalam membaca berita, dan juga menghindari gibah, menghindari fitnah, dan juga menghindari ujaran-ujaran kebencian, karena sangat penting bagi kita menjaga kerukunan antar sesama. Sebelum kita akhiri, mari kita jawab pertanyaan dari Ukhti Najma Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Humaira, kelas 10 IPA 2. Izin bertanya, kalau kita bercerita atau curhat sama orang tua kita itu tentang kebaikan atau keburukan seseorang, cuma buat mengeluarkan unek-unek doang, itu maksudnya ghibah atau enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu ghibah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terus berdoa dan belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.